Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya, semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manusia paling sibuk di akhirat. Suami lari dari istrinya, istri lari dari pasangannya, anak lari dari orang tuanya, sahabat lari dari sahabat-sahabatnya, dan pasangan lari dari pasangan-pasangannya. Pada hari itu, semua orang sibuk ngurus diri sendiri. Semua orang, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, semua anbiya, dan semua manusia. Dia lupa tuh, semisal dikubur satu liang lahat dengan pasangannya. Pas bangkit, dia gak akan lihat di sebelah kanan kirinya. Dia tahu, dia lihat, ini nih kekasihku, ini nih anakku, ini nih orang tuaku, ini nih sahabatku. Tapi dia tidak akan menghiraukan mereka. Karena kenapa? Saking takutnya dia terhadap dirinya dan saking dia mementingkan dirinya sendiri, dia tidak akan pernah melihat kita. Dan dia tidak akan pernah menghiraukan kita. Bahkan, na'udzubillah, ketika dia melihat kekasihnya di sebelah diseret oleh malaikat, dia tidak akan nolong tuh. Yang penting dia selamat. Kekasihnya ya terserah. Namun pada hari itu orang yang paling sibuk ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mondar mandir, sibuknya luar biasa. Cuma satu orang pada saat itu yang sangat sibuk, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sibuknya Rasulullah? Pada saat di padang mahsyar, Rasulullah mencari di mana umatku, di mana umatku. Siapa kamu, umat Muhammad? Sini. Siapa kamu, umat Muhammad? Sini. Dikumpulkan semuanya. Sampai Rasulullah sujud di bawah arsy Allah dengan sujud yang sangat lama. Kemudian Allah bertanya, kenapa wahai Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, bangkitlah, apa yang ingin kau minta akan kukabulkan. Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud saya sebelum Engkau memberikan apa yang telah Engkau janjikan. Apa Muhammad, mintalah. Ya Allah, saya minta agar diberi kesempatan untuk saya memberikan minum kepada umatku. Mereka kehausan, ya Allah, di bawah teriknya matahari. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, ini telaga Kautsar, berilah minum umatmu. Lalu Rasulullah memanggil umatnya, wahai umatku. Rasulullah dijamin telah masuk surga Firdaus. Ngapain tuh beliau capek-capek mikirin kita? Pergi aja ke surga Firdaus menikmati hidup. Tapi beliau tidak melakukan hal demikian. Nampakkan tuh, ini Muhammad, ini Firdaus, ini surgamu wahai Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak tersenyum sedikit pun. Beliau hanya bertanya, di mana umatku, di mana umatku, dan di mana umatku. Mereka di padang mahsyar. Langsung Nabi Muhammad keluar dari surganya Allah. Dia mencari umatnya dan memberikan minum satu persatu. Bahagia banget ketika sudah bertemu dengan umatnya, serasa bertemu dengan kekasihnya. Setelah diberikan minum satu persatu, mereka tidak akan lagi merasakan haus selamanya. Ketika ayah, ibu, saudara kita, dan sahabat kita meninggalkan kita, tapi Nabi Muhammad mencari kita. Setelah memberi minum, Rasulullah sujud lagi di bawah arsy-Nya Allah, sujud dengan lama dan sambil menangis. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, bangun Muhammad, akan kuberikan apa yang kau minta.
lalu mengucapkan Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Maka mereka yang amalnya banyak, mereka lewat dan bahkan ada juga yang terjatuh ke dalam neraka. Ketika beliau tahu bahwa umatnya masih banyak di dalam neraka, beliau sujud lagi di bawah arsy Allah. Lalu Allah berkata, "Ya Muhammad, bangkitlah, bangkitlah, apa yang ingin kau minta akan kuberikan." Lalu Rasulullah meminta, "Ya Allah, selamatkan hambaku yang ada di dalam neraka, yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji kurma." Allah berkata, "Selamatkan umatmu yang di dalam hatinya terdapat iman sebesar biji kurma." Lalu Nabi Muhammad lari ke pintu neraka dan dia berkata kepada malaikat, "Wahai malaikat, selamatkanlah dan carilah umatku yang di dalam hatinya terdapat iman sebesar biji kurma." Dicari dan dikeluarkanlah oleh malaikat. Ketika mereka bertemu Rasulullah, mereka habis disiksa di neraka, semuanya hancur. Rasulullah melihat mereka dengan kasihan dan memeluk mereka, kemudian dibawalah masuk ke surga. Setelah tidak ada lagi, Rasulullah lari ke bawah arsy Allah dan beliau menangis. Kemudian Allah memintanya untuk bangun. "Apa yang ingin kau minta, wahai Muhammad?" Rasulullah meminta, "Ya Allah, selamatkanlah umatku di neraka yang di dalam hatinya terdapat iman sekecil biji jagung. Pergilah, akan kuselamatkan." Lalu Rasulullah pergi ke pintu neraka dan beliau meminta kepada malaikat untuk mencari umatnya yang di dalam hatinya terdapat iman sekecil biji jagung. Dikeluarkan semuanya oleh malaikat, sekian ribu, sekian juta. Setelah tidak ada lagi, Rasulullah berlari ke bawah arsy Allah. Kemudian beliau bersujud dan menangis dalam waktu yang cukup lama, sampai Allah bertanya, "Bangkitlah wahai Muhammad, apa yang engkau inginkan? Bangkitlah, bangkitlah." Lalu Rasulullah meminta kepada Allah, "Ya Allah, keluarkanlah umatku yang ada di dalam neraka, yang di dalam hatinya terdapat iman sekecil biji sawi." Lari lagi Rasulullah ke neraka, diselamatkanlah umatnya. Kemudian setelah itu Rasulullah kembali lari menuju arsy Allah, sampai Allah berkata, "Apalagi Muhammad, bukankah aku telah menyelamatkan umatmu?" Lalu Rasulullah berkata, "Ya Allah, demi kasih sayangmu, selamatkanlah umatku yang mereka tidak memiliki amal kecuali mereka pernah mengatakan, 'La ilaha illallah.'" "Aku izinkan," kata Allah. Kemudian larilah Rasulullah ke neraka untuk menyelamatkan kita. Apakah orang tua kita bisa melakukan hal demikian? Tentu tidak. Tidak ada cinta sebesar Rasulullah. Beliau tidak lupa terhadap kita. Tidak memiliki iman sekecil biji sawi, tidak memiliki iman sekecil biji jagung, dan tidak memiliki iman sekecil biji kurma. Yang penting dia adalah umatku, ya Allah, selamatkanlah. Mungkin hanya ini dari saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.